Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rita Rufiling. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi persamaan panjang gelombang de Broglie. Nah, sebelum kita memahami apa itu bagaimana persamaan panjang gelombang de Broglie, terlebih dahulu kita harus tahu latar belakang munculnya persamaan panjang gelombang de Broglie. Nah, di sini pada tahun 1923, Louis de Broglie, seorang fisikawan Prancis, mengajukan hipotesis untuk menjelaskan teori struktur atom. Nah, apa yang dijelaskan de Broglie di sini, di mana dasar hipotesis de Broglie ini adalah dualisme cahaya yang dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel. Atau dengan kata lain, partikel ini juga dapat diberlakukan sebagai gelombang, begitupun dengan gelombang dapat diberlakukan sebagai partikel. Nah, di sini dengan menggunakan serangkaian analisis, de Broglie menghipotesiskan bahwa partikel menunjukkan sifat seperti gelombang dan mengemukakan hubungan antara momentum dan panjang gelombang. Kemudian dalam beberapa tahun kemudian, hipotesis de Broglie ini diuji oleh para ahli atau para ilmuwan dengan cara menembakkan elektron dan sinar cahaya melalui celah. Nah, apa yang ditemukan oleh para ilmuwan adalah adanya aliran elektron yang bertindak sama seperti cahaya yang membuktikan kebenaran dari hipotesis de Broglie. Jadi, melalui uji yang telah dilakukan oleh para ilmuwan dapat membuktikan bahwa hipotesis de Broglie ini betul dan nyata. Selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah menurunkan persamaan panjang gelombang de Broglie. Nah, untuk menurunkan persamaan panjang gelombang de Broglie ada beberapa tahap yang akan kita lalui. Yang pertama yaitu kita mulai dari persamaan Einstein yang berkaitan dengan massa dan energi. Di mana rumusnya yaitu E sama dengan mc kuadrat. Ini kita anggap sebagai persamaan pertama. Kemudian dari teori Planck yang menyatakan setiap kuantum gelombang memiliki sejumlah energi. Jadi kalau dari teori Planck ini menyatakan bahwa setiap kuantum gelombang memiliki sejumlah energi. Dirumuskan dengan E sama dengan H dikali F. Ini kita anggap sebagai persamaan kedua. Nah, kita lihat dari persamaan 1 dan 2, dari dua persamaan ini sama-sama energi. Jadi untuk persamaan 1 dan 2 ini bisa juga kita tuliskan sebagai mc kuadrat sama dengan H dikali F. Dan ini kita anggap sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya kita masuk pada hubungan frekuensi dengan panjang gelombang dan cepat rambat cahaya. Dirumuskan dengan E sama dengan C dibagi lambda. Kembali lagi kita perhatikan persamaan ketiga yaitu mc kuadrat sama dengan H dikali F. Nah, dari persamaan ketiga ini berdasarkan dari hubungan frekuensi dengan panjang gelombang dan cepat rambat cahaya bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi dari persamaan 3 ini bisa kita tuliskan mc kuadrat sama dengan H dikali C per lambda, atau mc sama dengan H dibagi lambda. Dan ini kita anggap sebagai persamaan keempat. Berikut, karena partikel nyata tidak bergerak dengan kecepatan cahaya, maka de Broglie mengajukan kecepatan V untuk kecepatan cahaya, atau C. Dari persamaan 4 ini kita ubah menjadi mv sama dengan H dibagi lambda.
Kenapa di sini MV? Karena ini ajuan dari de Broglie yang mengajukan kecepatan V ini untuk kecepatan cahaya. Jadi MC di sini kita ganti menjadi MV. Sehingga diperoleh rumus yang ini. Nah, ini kan masih MV. Untuk menentukan lambdanya, ini kita kasih pindah di sebelah kiri. Jadi lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Di mana MV sendiri ini adalah momentum. Atau MV sendiri ini sama dengan momentum. Sehingga dari persamaan ini, kita bisa mendapatkan rumus secara umum dari persamaan panjang gelombang de Broglie, yaitu lambda sama dengan H dibagi M dikali V sama dengan H per P. Jadi lambda ini sama dengan H dibagi M dikali V atau lambda sama dengan H dibagi P. Di mana lambda ini adalah panjang gelombang de Broglie, kemudian M adalah massa, V sama dengan kecepatan, dan P sama dengan momentum. Selanjutnya, kita masuk pada hubungan panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik. Seperti rumus umum energi kinetik, yaitu EK sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat. Atau energi kinetik sama dengan 1/2 M dikali V kuadrat dikali M per M. Sama dengan 1/2 M dikali M dikali V kuadrat. Di mana MV sama dengan P, sehingga MV kuadrat ini sama dengan P kuadrat. Jadi, dari penurunan energi kinetik ini kita peroleh energi kinetik sama dengan P kuadrat dibagi 2M P kuadrat dibagi 2M, atau energi kinetik sama dengan mohon maaf, saya ulang. Energi kinetik di sini sama dengan P kuadrat dibagi 2M. Atau P kuadrat sama dengan 2M dikali energi kinetik. Nah, bagaimana caranya agar P kuadrat ini, kuadratnya di sini hilang? Maka caranya kita harus kuadratkan. Jadi di sini kita akan kuadratkan, yaitu P sama dengan, diakarkan ya. Kita akarkan di sini, P sama dengan akar dari 2M dikali energi kinetik. Nah, jadi kembali lagi, kenapa di sini kita akarkan? Karena di sini kita ingin menghilangkan atau lebih mempermudah dalam perhitungan nanti. Selanjutnya, nah dari persamaan panjang gelombang de Broglie ini, kita peroleh seperti rumus pertamanya tadi, lambda sama dengan H dibagi P. Jadi dari hubungan panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik ini kita peroleh lambda sama dengan H dibagi akar dari 2M dikali energi kinetik. Jadi itu hubungan dari panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik. Selanjutnya kita masuk pada hubungan panjang gelombang de Broglie dengan beda potensial. Di mana beda potensial ini disimbolkan dengan V. Dan untuk menentukan energi potensial elektron bisa kita cari di sini. Jadi EP atau energi potensial ini sama dengan energi potensial elektron. Nah, ketika energi potensial atau EP ini dikonversi menjadi energi kinetik, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut. Oke. Jadi di sini bisa kita tuliskan EP sama dengan EK atau sama dengan energi potensial. Nah, dari persamaan dari hubungan panjang gelombang de Broglie dengan energi kinetik tadi kita peroleh ini, ketika dihubungkan dengan beda potensial, maka yang kita peroleh di sini adalah lambda sama dengan H dibagi akar dari 2M dikali energi potensial. Jadi yang dirubah di sini hanya kalau tadi di sini energi kinetik, di sini kita pakai energi potensial. Oke,
Gitu ya. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, pada contoh soal ini, di sini diketahui soalnya elektron bermassa 9,0 kali 10 pangkat minus 31 kg bergerak dengan kecepatan 2,2 kali 10 pangkat minus 7. Tetapan Planck sendiri yaitu 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule. Nah, yang ditanyakan apa? Berapakah panjang gelombang de Broglie dari elektron tersebut? Untuk menjawab ini, pertama-tama kita harus tulis yang diketahuinya dulu. Di sini diketahui ada massa 9,0 kali 10 pangkat minus 31 kg, ada V 2,2 kali 10 pangkat minus 7 meter sekon min 1, kemudian ada H 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Nah, yang ditanya di sini adalah panjang gelombangnya atau lambdanya. Untuk menyelesaikan ini kita perlu menggunakan rumus pertama. Kenapa kita menggunakan rumus pertama tadi? Karena di sini yang diketahui ada massa, ada kecepatan, dan ada tetapan Planck. Sehingga rumus yang kita pakai ini adalah rumus yang rumus umumnya tadi, yaitu lambda sama dengan H dibagi P atau lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Nah, selanjutnya kita substitusi masuk nilainya. Jadi kita substitusi masuk nilainya, ini kita peroleh sini 6,6 kali 10 pangkat minus 34 Joule dibagi dengan massa dikali kecepatan. Nah, kenapa di sini sisa 3? Karena di sini 6,6 ini kita bagi dengan 2,2, jadi 2,2 ini habis, dan 6,6 ini sisa 3. Sehingga kita tulis di sini 3. 10 pangkat minus 34 Joule. Kemudian 3 ini kita bagi lagi dengan 9,0. Jadi 3 ini kita bagi dengan 9,0. Habis, di sini nanti habis. 3-nya ini habis, di sini sisa 9,0-nya ini sisa 3. Kemudian 10 pangkat minus 31 dikali dengan 10 pangkat minus 7, hasilnya di sini yaitu 10 pangkat minus 24. Jadi di sini ada minus 24 ya. Nah, kemudian 10 pangkat minus 24 ini kita naikkan di sini. Jadi 10 pangkat minus 10 pangkat minus 34 ini kita kali dengan 10 pangkat minus 24, sisa 10 pangkat minus 10. Nah, dari mana sepertiga ini? Ya, sepertiga ini dari hasil pembagian dari sini tadi. Karena di sini tadi masih sisa 1 dan di sini sisa 3, jadi kita tuliskan di sini 1 dibagi 3 dikali 10 pangkat minus 30 minus 10. Kemudian, nah, langsung saja kita bagi. 1 dibagi 3 yaitu 0,33 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, agar lebih mudah kita pahami, ini kita pindahkan. Jadi ini kita kali dengan 10, sehingga kita peroleh 3,3 kali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, di sini kenapa sisa meter? Karena kembali lagi kita harus ingat kembali bahwa Joule ini sama dengan kilogram dikali meter kuadrat dibagi dengan sekon kuadrat. Kemudian Joule sekon itu sama dengan M per S, atau sama dengan kilogram dikali meter kuadrat dibagi sekon dibagi kilogram dikali meter per sekon. Nah, kilogramnya ini kan habis, kemudian M kuadrat ini dibagi dengan M sisa M, kemudian sekon dengan sekon ini juga habis, jadi di sini sisa M. Makanya kita tuliskan di sini satuannya itu sisa meter. Selanjutnya kita masuk pada contoh nomor 2. Oke, baik, selanjutnya kita masuk pada contoh soal nomor 2. Nah, di sini diketahui soal di sini tuh dikatakan bahwa jika terdapat 2 partikel dengan perbandingan massa 3:1 bergerak dengan kecepatan yang sama, berapakah perbandingan panjang gelombangnya? Jadi soal ini yang ditanyakan yaitu perbandingan panjang gelombang dari dua partikel. Nah, kita tuliskan apa yang diketahui di sini. Yang pertama tadi itu perbandingan massa dari 2 partikel yaitu 3:1. Jadi kita misalkan saja ya, karena di sini berbicara tentang massa, maka kita tuliskan di sini
M2 banding 3 M1. Nah, kenapa di sini 3? Karena kembali lagi, M2-nya ini 1, nilainya 1, kemudian M1-nya ini nilainya 3. Sehingga yang ditanyakan di sini berapa perbandingan panjang gelombang dari keduanya. Jadi yang ditanyakan di sini itu panjang gelombang partikel yang satu berbanding dengan panjang gelombang partikel kedua. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini kita gunakan rumus yang pertama tadi ya, rumus panjang gelombang de Broglie, yaitu yang ini. Lambda sama dengan H dibagi M dikali V. Jadi langsung saja lambda 1 banding lambda 2 sama dengan H dibagi M1V dibagi dengan banding H bagi M2V. Jadi lambda 1 banding lambda 2 sama dengan H dibagi M1V banding H dibagi 3MV. Nah, lambda 1 banding lambda 2 sama dengan 1 banding 1 banding 1 bagi 1 banding 1 bagi 3. Kenapa demikian? Karena ini kita bisa aplikasi habis-habis ya. Contohnya M1 MV ini habis, MV ini habis, H dengan H ini habis. Jadi bisa 1/1 banding 1/3. Sehingga kita peroleh lambda 1 banding lambda 2 sama dengan 1 banding 1 banding 3. Sehingga lambda 1 banding lambda 2 kita peroleh 3 banding 1. Jadi untuk memperoleh perbandingan panjang gelombangnya ini seperti ini jalan yang kita gunakan. Gunakan rumus panjang gelombang de Broglie. Jadi massa partikel 1 itu sama dengan 3 dan massa partikel 2 itu sama dengan 1. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Untuk video selanjutnya kita akan membahas kelanjutan dari materi terkait ikatan kimia. Nah, untuk itu saya akhiri untuk video hari ini. Terima kasih sudah menonton.